Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Aulia Nurfin Kania dari kelas C, NIM 711118125. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data untuk menemukan reliabilitas dan validitas dari suatu skala. Tahap pertama, kita akan membuka JASP. Kemudian kita akan buka file yang sudah ada atau file yang akan kita olah. Dengan cara kita membuka dokumen dan dimasukkan skala yang ini, yang akan kita ukur, yaitu motif sosial McClelland. Kita buka, dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, karena kita akan mengolah reliabilitas dan validitas, skalanya harus kita ubah menjadi scale semua. Dan menggantinya juga manual seperti ini, diganti menjadi scale sampai item yang terakhir. Setelah sudah semua sampai affiliation 8, kita sekarang pertama akan mencari reliabilitas. Nah, kita akan menggunakan yang single test reliability analysis yang klasikal ini. Kita pencet dan akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini merupakan lembar kerjanya dan ini untuk diolah datanya. Dan di sini nanti akan muncul hasil dari reliabilitasnya. Kita akan memasukkan semua dari item ini ke tabel yang variabel ini. Setelah itu akan loading untuk hasilnya. Nah, di sini sudah muncul hasil dari koefisiennya. Namun, karena kita memiliki banyak sekali item, tidak hanya 2, karena lebih dari 2 atau polikotomus, kita akan menggunakan alpha Kornbach. Jadi, kita menceklis yang ini, di sini, di bagian scale statistik, yang Kornbach alpha, dan tidak menceklis yang McDonald. Dengan begitu, kita mendapatkan hasil koefisien alat ukurnya sebesar 0,763. Secara umum, ini termasuk reliable, karena nilainya di atas 0,7. Setelah itu kita akan melihat bagaimana reliabilitas per itemnya. Kita lihat ke sini, di individual item statistik, kita checklist yang Kornbach alpha, dan juga item rest correlation. Nah, di sini sudah muncul angka-angkanya, kita akan melihat di bagian ini. Item yang reliable adalah item yang koefisiennya di atas 0,4. Kita lihat di sini, item yang koefisiennya di atas 0,4 itu hanya POW2, yaitu sebesar 0,505, dan POW3, 0,514. Jadi, menurut setelah kita analisis reliabilitas per itemnya, yang reliability-nya tinggi atau yang di atas standar, di atas 0,4 adalah hanya power 2 dan power 3. Setelah itu, kita akan menguji validitasnya. Kita akan kembali ke menu awal. Sini. Dan kita akan melihat validitasnya dengan cara kita pencet factor. Kemudian kita pilih confirmatory factor analysis atau CFA. Di sini terdapat tabel seperti ini. Kemudian, dilihat dari judul-judulnya terdapat 3 yang berbeda. H atau achievement, POW atau power, dan F atau affiliation. Pada pengujian validitas, kita harus membagi kelompok-kelompok ini menjadi 3 bagian. Dengan cara seperti ini.
Yang kanan ini kita ganti namanya sesuai yang di kiri. H, POW, dan UP. Setelah itu kita pindahkan sesuai dengan namanya. H ke sini 1-8, POW 1-8 ke sini, dan UP 1-8 ke sini. Setelah itu akan muncul tabel-tabel di sebelah kanan. Yang ini. Akan muncul chi-square test atau model fit chi-square test. Kemudian ada parameter estimate, isinya ada faktor loading, faktor variance, faktor covariance, residual variance, yang akan kita lihat yang ini. Kemudian kita juga akan melihat tabel-tabel lain untuk menentukan valid atau tidaknya. Dengan cara kita akan menambahkan beberapa tabel, kita klik additional output, kemudian kita pencet additional fit measure and R square. Nah, setelah itu akan muncul seperti fit indices, dan lain sebagainya sampai ke bawah. Kemudian, kita akan mencoba menganalisa satu persatu. Kita pertama akan melihat tabel ini dulu, tabel chi-square test. Kita di sini akan melihat nilai P-nya. Nilai P di sini kurang dari 0,001. Sedangkan untuk item atau alat tes atau skala yang valid, itu nilainya harus di atas 0,005. Jadi, menurut analisa ini, skalanya atau alat tesnya tidak fit. Karena ini nilainya kurang dari 0,01, sedangkan seharusnya lebih besar dari 0,05. Yang pertama berarti tidak fit. Yang kedua, kita akan melihat tabel ini, tabel fit indices. Pada tabel fit indices ini, kita akan melihat CFI atau comparative fit index-nya. Di sini nilainya 0,620. Sedangkan nilai yang ideal itu di atas atau lebih besar dari 0,90. Jadi juga menurut CFI atau menurut tabel ini juga tidak valid atau tidak fit. Kemudian pada tabel yang sama kita melihat kemudian pada tabel other fit measure kita melihat RMSEA atau root mean square error of approximation. Di sini ada 0,083. Sedangkan nilai yang ideal itu kurang dari 0,05. Lebih kecil dari 0,05. Jadi ini tuh jauh lebih besar dibanding 0,05 ya. Jadi jelas tidak terpenuhi. Kemudian kita juga pada tabel yang sama, kita melihat ini, goodness of fit index atau GFI 0,801. Sedangkan nilainya seharusnya di atas 0,90. Jadi yang harusnya di atas 0,90 di sini hanya 0,801. Sudah jelas ini tidak memenuhi juga. Dan setelah itu kita melihat pada tabel parameter. Di sini kita akan melihat standar deviasi. Kita akan melihat standar estimate. Maaf, bukan standar deviasi. Kemudian setelah itu kita akan memunculkan tabel standar estimate-nya dengan cara kita pencet advance ini, kemudian klik yang standardization dan yang all. Muncul standar estimate. Setelah itu, pada tabel standar estimate ini kita akan melihat nilai yang di atas 0,5. Untuk per itemnya, berarti yang di atas 0,5 ada H2, H4, H5, H6, H8, POW2, POW3,
PO4 dan F2. Di mana totalnya hanya ada 9 item yang memenuhi atau yang dapat dikatakan bisa digunakan. Dari total terdapat 24 item. Oleh karena itu, berdasarkan tesnya, memang pada ini, korba alfanya memang memenuhi 0,763, namun setelah dilihat korelasi per itemnya, hanya ada 2 yang berkorelasi atau yang cocok untuk digunakan, dan kemudian pada tes validitasnya juga, di antara 4 tes, yang setidaknya harus 2 yang memenuhi, antara Chi-square, CFI, RSM, EA, dan GFI, setidaknya 2 yang memenuhi, namun keempat-empatnya tidak ada yang memenuhi nilainya. Dan juga sehingga menurut tesnya juga alat tes ini atau skala ini tidak valid dan seluruhnya tidak memenuhi. Jadi begitu kesimpulannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.